Halo, selamat datang teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peran Bank Indonesia menghadapi kondisi resesi ekonomi yang akan terjadi pada akhir tahun 2020 dan 2021 yang disebabkan pandemi global COVID-19. Pandemi COVID-19 di Indonesia. Pandemi COVID-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coronavirus 2019 atau bisa disebut COVID-19 yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh coronavirus syndrome pernafasan akut berat 2 atau bisa disebut SARS-CoV-2. Pandemi COVID-19 di Indonesia sampai tanggal 9 Oktober 2020, Indonesia telah melaporkan setidaknya ada 324.000 kasus positif, sementara itu diumumkan 247.000 orang telah sembuh, menyisakan 65.000 kasus yang sedang dirawat. Dampak COVID bagi perekonomian Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mencatat setidaknya ada 8 dampak utama merebaknya COVID-19 bagi perekonomian Indonesia. Dampak ini secara masif telah meluluhlantahkan sendi-sendi sosial dan perekonomian Indonesia. Pengaruh pandemi COVID-19 bagi perekonomian Indonesia. Setidaknya ada 8 dampak utama pengaruh pandemi COVID-19 bagi perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu meluasnya PHK, yang kedua kontraksi PMI manufacturing, ketiga kinerja impor, yang keempat dampak inflasi, yang kelima ada pembatalan penerbangan domestik dan internasional, yang keenam menurunnya jumlah wisatawan mancanegara, ketujuh kehilangan pendapatan sektor layanan udara, yang terakhir penurunan okupansi hotel. Apa itu resesi? Pengertian resesi adalah periode penurunan ekonomi sementara di mana perdagangan dan aktivitas industri berkurang. Umumnya ditandai dengan penurunan PDB dalam 2 kuartal. Bagaimana jadinya jika resesi terjadi di Indonesia? Yaitu menyebabkan PHK massal, pengangguran bertambah, pendapatan masyarakat berkurang, serta daya beli menurun. Peran Bank Indonesia dalam manajemen krisis. Kehadiran protokol manajemen krisis Bank Indonesia menegaskan tugas dan kewenangan Bank Indonesia dalam memelihara stabilitas moneter, mendorong stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan makro prudensial, dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Kerangka protokol manajemen krisis Bank Indonesia mencakup beberapa hal. Yang pertama, identifikasi risiko domestik dan global yang dapat memicu peningkatan tekanan terhadap stabilitas sistem keuangan. Berikutnya, pengumpulan dan monitoring atas data dan informasi. Selanjutnya, analisis kerentanan dengan menggunakan indikator kuantitatif dan kualitatif, serta perumusan indikasi tingkat tekanan. Perkembangan terkini perekonomian dan langkah Bank Indonesia dalam menghadapi COVID-19. Yang pertama, perkembangan positif dari langkah bersama di negara maju untuk mengatasi dampak COVID-19 ke aspek kemanusiaan, sektor keuangan, dan sektor ekonomi. Yang kedua, membaiknya sentimen terhadap pasar keuangan Indonesia. Yang ketiga, Bank Indonesia bersama otoritas terkait berkomitmen untuk menjaga kelancaran layanan sistem pembayaran dan transaksi keuangan untuk mendukung berbagai kegiatan ekonomi. Yang terakhir, Bank Indonesia terus melakukan langkah-langkah memperkuat stabilitas moneter dan pasar keuangan bersama pemerintah dan OJK. Tujuh strategi Bank Indonesia redam terjadinya resesi ekonomi akibat efek COVID-19. Memperkuat intensitas kebijakan triple intervention untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kebijakan triple intervention itu antara lain secara spot, domestic non-deliverable forward, dan pembelian SBN dari pasar sekunder. Kedua, memperpanjang tenor repo SBN hingga 12 bulan dan menyediakan lelang setiap hari untuk memperkuat pelonggaran likuiditas rupiah perbankan. Memperpanjang tenor repo SBN hingga 12 bulan dan menyediakan lelang setiap hari untuk memperkuat pelonggaran likuiditas rupiah perbankan. Kebijakan ini berlaku mulai 20 Maret 2020.
Tenor repo SBN adalah jangka waktu perjanjian transaksi jual beli surat berharga negara. SBN atau Surat Berharga Negara adalah produk investasi yang diterbitkan dan dijamin oleh pemerintah Republik Indonesia kepada individu warga negara Indonesia. Menambah frekuensi lelang FX Swap bertenor 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan dari 3 kali sepekan menjadi setiap hari. FX Swap adalah transaksi jual atau beli suatu valuta asing terhadap valuta asing lainnya pada tanggal penyerahan valuta tertentu di masa yang akan datang dan diikuti secara bersamaan dengan perjanjian untuk menjual atau membeli kembali valuta asing tertentu dengan rate atau harga yang telah ditentukan pada saat transaksi. Memperkuat instrumen term deposit valuta asing untuk menaikkan pengelolaan likuiditas valuta asing di pasar domestik. Term deposit atau yang sering disebut deposito adalah sebuah produk simpanan sejenis investasi sederhana dari bank yang menjanjikan suku bunga tetap dengan jangka waktu tertentu. Mempercepat pemberlakuan ketentuan penggunaan rekening rupiah dalam negeri bagi investor asing. PBI tentang penggunaan rekening rupiah ini merupakan ketentuan yang diterbitkan untuk mewujudkan kedaulatan rupiah di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar rupiah. Memperluas kebijakan insentif pelanggaran GWM harian atau Giro Wajib Minimum Harian dalam sebesar 50 BPS atau 50 basis poin yang semula hanya ditunjukkan pembiayaan ekspor-impor. WM adalah instrumen moneter atau makroprudensial untuk mengatur uang beredar di masyarakat yang secara langsung berpengaruh terhadap indeks inflasi. Memperkuat sistem pembayaran melalui ketersediaan uang layak edar yang higienis, layanan kas, dan backup layanan kas alternatif, serta menghimbau masyarakat menggunakan transaksi pembayaran secara non-tunai. Sekian video presentasi dari kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga video dari kami dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Stay safe, stay healthy, stay happy. Bye-bye.